Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mistizen semuanya. Kembali lagi di Rampang Production Channel. Pada kesempatan malam ini, gue akan mencoba membawakan sebuah cerita yang berbeda dari cerita-cerita sebelumnya. Cerita ini adalah cerita kiriman dari salah seorang subscriber yang bernama Maria. Maria ini bercerita bahwa ia pernah memiliki pengalaman mendapatkan sebuah warisan. Namun, warisannya bukan dalam bentuk harta, melainkan sebuah warisan ilmu hitam yang diturunkan oleh ibunya. Nah, bagaimana kengerian ceritanya? Langsung aja kita masuk ke cerita selengkapnya. Biasanya, orang yang mendapatkan warisan tentu akan merasa sangat bahagia. Namun, siapa yang dapat bahagia apabila yang didapatkan ialah warisan ilmu hitam? Ya, ilmu hitam yang sangat mengerikan. Ilmu hitam yang ditakuti oleh hampir semua orang di pedalaman Kalimantan Tengah. Bahkan, mungkin juga ditakuti di seluruh jagat ini. Sang pewaris, yaitu Maria, tidak pernah berharap mengenal apalagi menguasai ilmu yang sangat jahat itu. Kenyataan ini sungguh bagaikan sebuah lingkaran roda nasib yang sangat buruk. Meski Maria telah menolaknya atau mencoba untuk menolak warisan tersebut, namun ilmu itu telah terlanjur hadir di dalam tubuhnya. Inilah kenyataan pahit yang Maria alami. Ilmu kuyang, itulah ilmu yang diwarisi oleh Maria. Maria adalah seorang gadis muda yang cantik dan berprofesi sebagai bidan. Gadis cantik ini bekerja di sebuah rumah sakit pemerintah di Banjarmasin. Waktu itu usia Maria masih relatif sangat belia. Selepas SMU, Maria memilih untuk memasuki sekolah kebidanan dikarenakan bidan adalah profesi yang sangat mulia menurut pendapatnya. Karena bidan adalah penolong para wanita yang akan menjadi seorang ibu, yang dapat menolong proses kelahiran seorang bayi yang akan hadir di dunia ini, dan juga penolong bagi ibu-ibu yang jauh dari dokter, rumah sakit, ataupun puskesmas. Kehadiran bidan di pedalaman memang sangat berarti bagi mereka yang tinggal jauh dari ibu kota. Apalagi di Kalimantan masih banyak sekali keluarga yang tinggal di tepi-tepi hutan. Bahkan ada juga yang berada di dalam pedalaman hutan belantara. Dan apabila hanya mengandalkan para dukun beranak, tidak akan dapat menampung semuanya. Begitu Maria lulus dari sekolah kebidanan, ia ditempatkan di sebuah rumah sakit ulin di Banjarmasin. Direktur rumah sakit tersebut berpendapat kalau Maria itu memiliki prestasi dan ia termasuk lulusan terbaik di sekolahnya. Terus terang, sebenarnya Maria lebih senang apabila ia ditempatkan di puskesmas di pedalaman. Dikarenakan ia lebih suka berada di tengah-tengah orang-orang sederhana, tempat di mana dia berasal. Maria bukanlah tipe gadis yang suka hura-hura, mengunjungi diskotik, bioskop, ataupun mal-mal. Waktunya banyak dihabiskan di dalam kamar kos hanya untuk membaca. Di kamar kos Maria terdapat banyak sekali buku, novel, majalah, ataupun tabloid. Namun yang paling sering ia baca ialah kitab suci. Karena menurut Maria, dengan membaca kitab suci akan timbul motivasi dalam dirinya untuk mengabdikan diri kepada sesama. Dan kitab suci juga merupakan sumber kekuatannya, sumber pengharapannya, tempat ia memalingkan semua yang ada dalam dirinya. Namun, kehidupan yang baik-baik saja itu tidak berlangsung lama. Pada suatu hari, datanglah sebuah malapetaka yang membuat Maria tiba-tiba harus terhempas ke dalam jurang kenistaan. Namun, jangan salah paham dulu. Kenistaan yang menimpanya bukan dikarenakan kehilangan kegadisan, bukan juga ternoda karena perbuatan tercela lainnya. Yang menimpanya jauh lebih mengerikan. Dan tidak akan pernah terbayangkan oleh siapapun yang tidak memahami kondisi pedalaman Kalimantan Tengah, tempat kelahirannya itu.
Hari itu sebenarnya tidaklah terlalu panas. Apalagi saat itu hujan baru saja mengguyur kota Banjarmasin dengan sangat lebatnya. Dan telah turun sejak hari masih sore. Dan pada saat itu hujan belum reda dan tidak begitu lebat. Namun keadaan ini tetap saja membuat orang-orang enggan untuk keluar rumah. Tapi aneh, mengapa cuaca yang sejuk itu membuat Maria tiba-tiba merasa sangat kehausan? Ya, Maria merasa ada rasa haus yang aneh yang mendera dirinya. Dia mencoba untuk meminum beberapa gelas air putih yang dia ambil dari dispenser. Tetapi rasa hausnya tidak juga kunjung hilang. Maria pun sempat berpikir di dalam hatinya, sepertinya dahaganya bukan karena ingin menenggak air. Ya, Maria merasa ingin meminum sesuatu, namun entah apa. Maria mencoba mengendalikan diri sampai dengan jarum jam menunjukkan pukul 14.00. Kebetulan hari itu Maria sedang off, tidak mendapatkan giliran jaga. Dan besok harinya dia baru masuk pada jam 8 pagi. Entah apa yang mendorongnya, Maria meninggalkan kamar kosnya dan berjalan menuju ke bangsal rumah sakit. Dia menelusuri lorong-lorong yang panjang itu menuju ke suatu tempat yang bahkan dia sendiri tidak tahu kemana dia berjalan. Maria berjalan tak ubahnya seperti robot, sebab memang rasa haus itu yang mendorongnya terus melangkah. Sapaan beberapa orang temannya yang ia temui sama sekali tidak dia jawab. Teman-teman Maria pun heran, sebab Maria dikenal sebagai gadis yang ramah, mudah bergaul dan tentu saja memiliki banyak teman. Tak lama kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba saja Maria berhenti di depan sebuah kamar yang khusus disediakan untuk mereka yang akan melahirkan. Maria mencium bau yang sangat harum. Bau aneh yang khas yang belum pernah ia rasakan selama ini. Bersamaan dengan itu, rasa Maria semakin menjadi-jadi. Ingin sekali rasanya ia segera menengguk minuman yang menebarkan bau harum itu. Maria langsung membuka pintu kamar itu, lalu melihat ada seorang wanita yang tengah berjuang keras melaksanakan tugasnya sebagai ibu. Ia dibantu oleh seorang dokter dan 2 orang bidan. Entah iblis apa yang merasukinya. Tiba-tiba saja Maria mendorong dokter itu ke samping dan meraih kedua kaki wanita itu. Maria mencium bau yang begitu harum dari sela-sela kedua paha wanita itu. Semakin kuatlah rasa haus yang ia rasakan. Maria ingin segera menengguk cairan merah yang bercampur lendir atau air ketuban yang mengalir. Dengan sigap, kedua bidan yang di kanan dan kiri pasien menubruknya. Sekuat tenaga, mereka menyeret Maria keluar. Namun, aneh, kekuatan kedua orang itu tidak mampu menyamai kekuatannya. Mereka dibuat terpental. Lalu muncul juga 3 orang perawat laki-laki yang ingin membantu kedua bidan tersebut. Tetap saja, mereka tidak mampu menandingi kekuatan Maria. Melihat keadaan itu, salah seorang bidan lalu melepaskanku. Dengan tergesa-gesa, ia mencopot kalung yang ada di lehernya, lalu segera memasangkan kalung tersebut di leher Maria. Begitu kalung tersebut tergantung di lehernya, Maria langsung pingsan. Dan ketika sadar, Maria telah berada di sebuah tempat tidur dan juga beberapa orang kerabat sudah mengelilinginya. Dan tidak ketinggalan uaknya yang tinggal di jalan veteran di belakang rumah sakit Ulin. Untung saja kau segera mengalungkan kalung itu di lehernya, sahut sang uak pada bidan yang pada saat itu mengalungkan kalung tersebut pada Maria. Entah dari mana aku bisa ingat untuk memakaikan kalungku, jawab Rosma. Rosma adalah sepupu Maria yang kebetulan juga bekerja di rumah sakit tersebut. Dan untung pula tanda di lehernya belum muncul, kata Gondan, sang paman. Mengapa kalian semua ada di sini? Tanya Maria heran. Kau sedang sakit, Rosma menjawab. Sakit? Sakit apa? Rasanya aku sehat-sehat saja, jawabku setengah tidak percaya. Uwa kemudian menceritakan kepadanya bahwa Maria mewarisi ilmu kuyang dari almarhumah ibunya. Saat mendengar hal itu, Maria langsung bergidik ngeri. Tidak pernah dia bayangkan kalau dia bisa menjadi kuyang, yaitu makhluk pemakan darah yang sangat terkenal di daerah Kalimantan.
Tapi beruntung ini baru tahap awal, sahut sang uak. Karena tanda di lehernya belum muncul. Orang yang telah malang menjadi kuyang, di lehernya akan terdapat tanda lingkaran hitam yang terbentuk seperti tato. Yang telah matang ilmunya, kepala orang tersebut dapat terlepas dari tubuh, berikut juga isi perutnya. Kepala yang lepas itu akan terbang mencari mangsa, yaitu perempuan-perempuan yang baru saja melahirkan untuk dapat dihisap darahnya. Biasanya hal ini terjadi di malam ketika bulan purnama. Maria sendiri heran, ibunya tidak pernah menurunkan ilmu itu kepadanya. Itulah sebabnya dia tidak pernah menyadari kalau ilmu mengerikan itu telah ada dalam dirinya. Tahapan awal dari ilmu kuyang adalah perasaan haus yang luar biasa. Sebenarnya, rasa haus biasa itu berbeda dengan rasa haus ingin meminum darah. Namun karena Maria belum dapat membedakan, ketika rasa haus itu muncul, ia melakukan atau mencoba untuk meminum air putih berkali-kali. Namun tetap saja rasa haus itu tidak kunjung hilang. "Apakah aku bisa terbebas dari ilmu terkutuk ini, Wak?" tanya Maria kepada uaknya. "Bisa. Kemauanmu yang kuat dan usaha yang bersungguh-sungguh akan dapat membebaskanmu dari warisan yang tidak kau inginkan itu," jawab sang uak. Beberapa hari kemudian, sang uak memberinya kalung dari bahan besi putih yang disertai dengan sebuah liontin yang berbentuk salib yang juga terbuat dari besi putih. "Jangan pernah kau lepaskan kalung ini dalam keadaan apapun. Dan juga rajin-rajinlah berdoa. Jangan lupa memohon kepada Tuhan agar kau dilepaskan dari ikatan jahat itu," nasihat sang uak. Setelah peristiwa itu, Maria terpaksa berhenti dari RSU Ulin. Untunglah pacarnya bisa mengerti keadaannya. Walaupun sang kekasih ialah orang Jawa, namun memahami betul apa yang sedang terjadi atas dirinya. Demikian juga para dokter, perawat, serta pegawai lainnya sangat-sangat mengerti dengan keadaan yang sedang dialami oleh Maria. Selang beberapa tahun kemudian, kini Maria hidup berbahagia bersama sang suami dan pindah ke Pulau Jawa. Kenangan buruk di Pulau Kalimantan itu telah ia lupakan dan telah sirna dari benaknya. Dan beruntung hingga hari ini sejak cerita ini diturunkan, ilmu kuyang warisannya itu tidak pernah menguasainya lagi. Dan kini Maria bekerja sebagai bidan kembali di sebuah rumah sakit swasta di Yogyakarta. Dan beruntung juga tidak ada satu orang pun di rumah sakit tersebut yang mengetahui masa lalu Maria. Ya teman-teman, mungkin untuk cerita malam ini cukup sampai di sini. Sebuah kiriman dari seorang subscriber yang bernama Maria. Mari kita doakan agar Maria tidak pernah mengalami hal seperti itu lagi dan dapat hidup berbahagia selamanya dengan sang suami. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe channel ini, yang telah men-share cerita-cerita kami, dan memberikan komentar pada kolom komentar. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang belum, dapat diklik dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya dan kita lebih semangat lagi membuat video-video ke depannya. Apabila ada komentar bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila ada teman-teman yang ingin ceritanya diceritakan di channel ini, bisa kirim email ke email kita di rampangproduction@gmail.com, atau bisa juga DM kita di Instagram rampangproduction2021. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.